Lampu ruang tamu berkedip sekali lalu stabil, sementara langkah kaki terdengar dari arah kamar, padahal pintu depan tak pernah terbuka. Napasku tertahan, telapak tanganku basah, dan jam di dinding berdetak terlalu keras untuk sebuah rumah yang seharusnya kosong. Ponselku bergetar di saku, layar menyala tanpa nama, lalu mati kembali. Aku berdiri telanjang dari rencana, terjebak di antara dapur dan lorong, dengan bayangan yang terasa lebih berat daripada tubuhku sendiri. Ada kendali yang tak kasat mata, menekan dari sudut-sudut yang tak berani kutatap. Kepercayaan, yang selama ini kukira kukenakan seperti kulit, tiba-tiba terasa rapuh. Aku berhenti. Mendengarkan. 1 detik hening yang terlalu rapi. Dan pada saat itu, aku tahu rumah ini bukan lagi tempat aman. Sunyi merambat, dingin menyentuh tulang, dan ketakutan menetap tanpa perlu alasan. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu ingin berlari, tapi kakimu menolak bergerak? Pintu pagar sudah tertutup ketika aku masih berdiri di teras, menatap ujung jalan yang kosong. Debu belum sempat turun. Udara pagi masih menggantung dengan bau tanah basah sisa hujan semalam. Aku yakin aku baru saja melihat punggung suamiku menghilang di tikungan menuju masjid, sarungnya bergerak pelan, langkahnya tenang seperti biasa. 5 menit kemudian, suara keran dapur terbuka. Aku membeku di ruang tengah. Detak jam dinding terdengar lebih keras dari seharusnya. Air mengalir, lalu berhenti. Ada bunyi gelas diletakkan di atas meja. Semua itu datang dari dalam rumah, dari jarak yang mustahil. Bukankah kamu ke masjid? Tanyaku akhirnya, suaraku terasa asing di telingaku sendiri. Iya, jawabnya singkat dari dapur. Tenang. Tidak tergesa. Tidak salah nada. Aku tidak bergerak. Kakiku seperti lupa cara melangkah. Pagi yang biasanya jinak tiba-tiba terasa seperti ruangan tertutup tanpa jendela. Aku mencoba menarik napas pelan, seperti orang yang sedang menenangkan anak kecil. Padahal yang sedang kutenangkan adalah kepalaku sendiri. Mungkin aku salah lihat. Pikiran itu datang cepat, seperti refleks penyelamat. Aku memegangnya erat. Aku mulai mengulang kronologi di dalam kepala. Jam dinding menunjukkan pukul 5:12 ketika adzan subuh berkumandang dari pengeras suara masjid ujung gang. Aku ingat jelas. Aku sedang melipat mukena di kamar. Dia keluar dari kamar mandi, rambutnya masih sedikit basah, wajahnya segar. Dia mengambil sarung dari kursi. Sandalnya sudah di luar. Aku ikut sampai teras. Kami sempat saling pandang sebentar. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang tertinggal. Aku bahkan sempat melihatnya berbelok ke kiri. Itu bukan ingatan kabur. Itu potongan yang utuh. Cepat hari ini, kataku waktu itu. Dia hanya mengangguk. Sekarang, suaranya ada di dapur. Aku melangkah pelan. Setiap ubin terasa dingin menembus telapak kaki. Ketika aku sampai di ambang dapur, dia berdiri membelakangiku, menuang air ke termos. Kaosnya kering. Rambutnya rapi. Tidak ada bekas air wudhu. Tidak ada embun. Aku menatap lantai. Sepatunya ada di rak. Kering. Bersih. Tidak ada pasir, tidak ada jejak. Masjidnya kosong, tanyaku, terlalu cepat, terlalu mendadak. Dia menoleh. Wajahnya biasa saja, terlalu biasa. Seperti biasa, katanya. Aku mengangguk, meski tidak tahu pada siapa anggukan itu kutujukan. Aku kembali ke ruang tengah, duduk di sofa, punggungku tegak seperti sedang diuji. Televisi belum menyala. Tirai masih setengah terbuka. Cahaya pagi masuk dengan sudut yang salah, menciptakan bayangan panjang di lantai. Aku menghitung. 5 menit. Bahkan kurang. Jarak rumah ke masjid sekitar 700 meter. Langkah cepat pun butuh 10 menit pulang pergi. Itu belum termasuk sholat. Belum termasuk duduk sejenak, bersalaman, atau sekadar menarik napas. Aku mencoba tertawa kecil. Suara itu jatuh, patah, lalu mati. Mungkin aku tertidur sebentar. Aku memeriksa ponsel. Tidak ada notifikasi. Tidak ada panggilan. Jam di layar sama dengan jam di dinding. Tidak ada celah waktu yang hilang. Anak kami masih tidur di kamar. Nafasnya terter. Dunia seharusnya normal. Aku berdiri, berjalan ke teras lagi. Jalanan masih sepi.
Tidak ada orang lewat. Tidak ada sepeda motor. Tidak ada saksi yang bisa kupinjam ingatannya. Kembali ke dalam, aku mencium bau kopi. Dia duduk di meja makan, membuka koran. Halaman yang sama seperti kemarin. Tangannya memegang cangkir dengan cara yang sama. Semua terasa terlalu presisi. Kamu kelihatan pucat, katanya tanpa menatapku. Kurang tidur, jawabku. Itu setengah benar. Setengah kebohongan yang terasa perlu. Aku duduk berhadapan dengannya. Jarak meja terasa lebih lebar. Aku memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya luput. Cara jarinya mengetuk meja sekali sebelum menyeruput kopi, jeda napasnya sebelum membalik halaman, kerutan halus di sudut mata kirinya. Semua sama. Itu yang membuat dadaku terasa sesak. Jika dia berbeda, aku bisa marah. Jika dia gugup, aku bisa menuduh. Tapi ketenangannya membuatku ragu pada diriku sendiri. Aku membuka pembicaraan lain. Tentang belanja. Tentang cuaca. Tentang rencana akhir pekan. Dia menanggapi seperlunya. Tidak ada yang meleset. Tidak ada yang berlebihan. Pagi berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Setelah dia masuk kamar untuk bersiap kerja, aku berdiri di depan rak sepatu lagi. Aku jongkok, mendekatkan wajahku. Sandalnya benar-benar kering. Aku menekan bagian solnya dengan ibu jari. Tidak ada bekas lembab. Tidak ada bau masjid. Aku berdiri terlalu cepat. Kepalaku sedikit berputar. Mungkin dia tidak jadi ke masjid. Pikiran itu muncul terlambat, tapi aku memaksanya masuk. Mungkin dia hanya keluar sebentar. Mungkin aku mengira dia berbelok, padahal tidak. Mungkin aku ingin melihatnya ke masjid, jadi otakku melengkapi adegan itu sendiri. Aku memegang gagang pintu depan. Dinjen. Pintu ini tidak pernah terkunci pagi hari. Aku membukanya sedikit. Engsel tidak berbunyi. Aku menutupnya lagi. Aku kembali ke kamar tidur. Tempat tidurnya rapi. Lemari terbuka sedikit. Sarung yang tadi kupikir dia pakai tidak ada di sana. Aku berhenti. Sarung itu tidak di rak. Tidak di jemuran. Tidak di kursi. Aku berjalan cepat ke ruang tamu. Keskivi kodakur. Ke kamar mandi. Tidak ada. Aku mendengar langkahnya dari kamar. Dia sudah berpakaian kerja. Jam tangannya terpasang. Tasnya di pundak. Kunci motor di mana? Tanyanya. Di laci, jawabku otomatis. Dia mengambil kunci, lalu berhenti sebentar di depan pintu. Aku berangkat. Aku mengangguk. Pintu menutup. Suara motor menjauh. Rumah menjadi sunyi, tapi kepalaku tidak. Aku kembali ke kamar, membuka lemari lebih lebar. Sarung itu ada di sana. Terlipat rapi, persis di tempat semula. Aku menatapnya lama. Tanganku gemetar ketika menyentuh kainnya. Kering. Hangat ruangan. Tidak ada lipatan baru. Tidak ada bau keringat. Aku mundur selangkah, lalu duduk di tepi tempat tidur. Detak jantungku tidak sinkron dengan napasku. Aku mencoba mengingat ulang pagi itu, tapi setiap kali, urutannya selalu berakhir di titik yang sama. Aku melihatnya masuk masjid. Keyakinan itu tidak goyah. Yang goyah adalah segala hal setelahnya. Aku berdiri lagi, berjalan ke ruang tamu. Di atas meja, ponselnya tertinggal. Itu jarang terjadi. Layar gelap. Aku mengangkatnya, merasakan beratnya. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Aku meletakkannya kembali. Di rak dekat pintu, aku melihat jam tangan lamanya. Yang biasa dia pakai sholat. Jarumnya menunjuk pukul 5:20. Jam itu tidak pernah dia bawa ke kantor. Aku memejamkan mata. Di luar, suara adzan kedua menggema samar dari kejauhan. Aku membuka mata perlahan, seperti takut dunia berubah lagi saat aku tidak melihat. Jam tangan itu masih di sana. Sarung itu masih di lemari. Sepatunya masih kering. Dan aku masih tidak tahu siapa yang baru saja pulang dari masjid 5 menit setelah aku melihat suamiku masuk ke sana. Ketidakmungkinan itu menggantung di udara, berat dan dingin, menunggu penjelasan yang aku tahu tidak akan sederhana. Aku terbangun dengan jantung berlari lebih dulu dari kesadaranku. Gelap belum beranjak dari sudut-sudut rumah, dan ada perasaan seperti seseorang baru saja berdiri di samping ranjang,
lalu menghilang. Aku menahan napas, menunggu bunyi yang tak datang. Lampu jam menyala redup. Angkanya berubah tanpa suara. Aku menatap langit-langit, menghitung retakan kecil yang sudah kuhafal, mencoba menenangkan tubuh yang tidak mau patuh. Di sebelahku, suamiku tidur menghadap ke arah lain. Punggungnya naik turun teratur. Aku ingin percaya pada ritme itu, ingin menumpangkan diriku pada kebiasaannya, tapi ada jarak tipis yang terasa seperti jurang. Aku bangun pelan. Lantai dingin menyentuh telapak kaki, membuatku tersadar sepenuhnya. Setiap langkah kupilih seperti menginjak kaca. Di lorong, udara terasa lebih berat. Aku berhenti di depan kamar anak kami, membuka pintu sedikit. Napasnya lembut, terputus-putus oleh mimpi yang belum mengerti ketakutan orang dewasa. Aku menutup pintu lagi, menahan keinginan untuk berlama-lama. Dapur menyambut dengan sunyi. Kulkas berdengung, seperti jantung rumah yang bekerja sendiri. Aku menyalakan lampu kecil di bawah kabinet. Cahaya kuning jatuh di meja, menampakkan goresan lama yang dulu kuanggap sepele. Sekarang, setiap tanda seperti pesan yang menunggu dibaca. Aku menuang air, tapi lupa meminumnya. Tangengka berjeder tipis. Aku merasakannya di pergelangan, seperti kabel listrik yang bocor. Aku duduk, menempelkan punggung ke kursi, menutup mata. Ingatan datang tidak berurutan. Pagi pertama kami pindah. Tawa di dapur yang sama, janji-janji kecil yang dulu terasa cukup. Sekarang, ingatan itu seperti foto yang digantung miring. Pagi tiba tanpa tidur. Cahaya masuk dari selat tirai, memotong ruang menjadi bidang-bidang terang dan gelap. Aku memeriksa sudut-sudut rumah dengan cara yang tidak pernah kulakukan. Gagang pintu. Jandela. Stop kontak. Aku menyentuh semuanya, memastikan benda-benda itu masih benda, belum berubah menjadi sesuatu yang lain. Suami kebanggaan. Aku mendengar langkahnya, suara air di kamar mandi. Rutinitas kembali memutar dirinya, mencoba menutup celah. Aku berdiri di dapur, pura-pura sibuk. Kamu nggak tidur? Tanyanya. Sebentar, jawabku. Dia menatapku. Tatapan itu sebentar, tapi cukup untuk membuatku mengalihkan pandang. Ada jeda yang tidak perlu sebelum dia mengangguk. Sarapan berlangsung tanpa rasa. Anak kami menguap, meminta susu. Aku mengangguk, menuang dengan tangan yang terlalu hati-hati. Suamiku membaca berita di ponsel. Gilirannya teratur. Terlalu teratur. Ada rencana hari ini? Tanyaku, suaraku buat ringan. Biasa, katanya. Tidak ada detail. Tidak ada ruang. Aku mengantar anak ke sekolah dengan langkah cepat. Jalanan terasa lebih ramai dari biasanya, atau mungkin hanya mataku yang lebih sibuk. Setiap motor yang melintas terasa terlalu dekat. Setiap wajah seperti menahan sesuatu. Aku mengunci pintu 2 kali. Mendengar bunyi klik dengan seksama. Di rumah, aku duduk di lantai ruang tamu. Ponselku di tangan. Aku ingin membuka lagi video itu, tapi aku takut. Takut melihat sesuatu yang tidak ingin kulihat, takut tidak melihat apapun dan terpaksa meragukan diriku sendiri. Aku memilih menatap layar mati. Tubuhku mulai memberi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Napasku pendek. Dada terasa jeteka. Aku berdiri, berjalan memutari ruangan, berhenti, berjalan lagi. Jam berdetak, lalu berhenti, aku menyadari baterainya habis. Sunyi yang tercipta membuat telingaku berdenging. Siang, aku menjemur pakaian. Matahari menyengat. Angin bergerak pelan. Kain-kain berkibar, bayangannya menari di dinding. Aku melihat 2 bayangan yang bergerak bersamaan, lalu berpisah. Jantungku melonjak tanpa alasan yang jelas. Aku masuk lagi, menutup pintu. Rumah ini terlalu besar hari ini. Ketika suamiku pulang sore itu, aku sedang duduk di sofa dengan buku terbuka yang tidak kubaca. Dia menaruh tas, mencuci tangan. Aku memperhatikan dari sudut mata, mencari kesalahan kecil. Tidak ada. Itu yang paling menakutkan. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku mengangkat bahu. Kurang enak badan. Minum obat. Aku mengangguk. Makan malam sunyi. Sendok bertemu piring dengan bunyi pelan. Anak kami bercerita tentang gambar di sekolah. Aku tersenyum,
menanggapi seperlunya. Di kepalaku, suara lain berbisik, menyusun skenario yang tidak kuminta. Setelah anak tidur, aku membersihkan meja. Swamikamandi. Aku menghitung detik air menyala. Terlalu lama. Terlalu singkat. Semua menjadi ukuran yang tidak adil. Di kamar, aku berbaring memunggunginya. Mataku terbuka, menatap kegelapan. Setiap kali dia bergerak, ototku menegang. Setiap tarikan napasnya seperti pertanyaan. Aku ingin memutar badan, memeluknya, memastikan dunia masih sama. Tapi naluri menahanku. Malam itu, aku bermimpi buruk tanpa gambar. Hanya rasa dikejar, tanpa kaki yang bergerak. Aku terbangun dengan tenggorokan kering. Ponselku menyala di meja samping, padahal aku yakin mematikannya. Tidak ada notifikasi. Aku bangun, memeriksa pintu depan. Terkunci. Jandela. Terkunci. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Aku menatap suamiku, mencari tanda yang bisa kupahami. Wajahnya tenang, seperti danau tanpa angin. Aku membenci ketenangan itu karena aku tidak tahu apakah aku termasuk di dalamnya. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama, tapi dengan tekanan yang terus naik. Aku mudah terkejut. Bunyi panci jatuh membuatku melompat. Lampu yang mati mendadak membuatku berkeringat dingin. Aku mulai mencatat hal-hal kecil di kepalaku, jam pulang, arah pandang, jeda sebelum menjawab. Semua terasa seperti bukti, tapi tidak ada yang bisa kupegang. Aku menahan diri untuk tidak bertanya. Setiap pertanyaan terasa seperti membuka pintu yang belum siap kubuka. Aku memilih diam, dan diam itu memakan bagian diriku sedikit demi sedikit. Suatu sore, aku menemukan diri berdiri lama di depan cermin. Wajahku tampak lebih pucat. Mata lebih cekung. Aku menyentuh pipi, memastikan aku masih ada. Di belakangku, pintu kamar terbuka. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Malam turun. Hujan datang tanpa suara besar. Aku duduk di ruang tamu, lampu dimatikan, hanya cahaya dari televisi yang menyala tanpa suara. Aku menyukai bayangan wajah di layar, bergerak, lalu menghilang. Itu terasa jujur. Pons Selkebergeter. Satu pesan masuk. Tanpa nama pengirim. Tanpa tanda waktu. Aku menatap layar lama sebelum membukanya. Yari-yari kudingin. Pesanya singkat. Tidak mengancam. Tidak menjelaskan. Kamu tidak sendirian. Aku mematikan layar, duduk dalam gelap, mendengarkan hujan menutup rumah dengan lapisan tipis, sementara ketakutan yang selama ini kutahan akhirnya berdiri tegak, menuntut tindakan, bukan air mata. Aku berhenti menangis bukan karena tenang, tapi karena tubuhku memilih cara lain untuk bertahan. Pagi itu, setelah pesan tanpa waktu itu muncul dan menghilang dari layar, aku bangun dengan satu keputusan sunyi. Aku tidak akan bereaksi. Aku akan mengamati. Rumah ini harus berubah fungsi. Bukan lagi tempat berlindung, tapi medan yang harus kupahami. Aku mulai dari hal paling sederhana. Aku memindahkan kursi kecil dari dapur ke dekat jendela belakang, cukup untuk duduk tanpa terlihat dari luar. Aku menutup tirai dengan sudut berbeda, membiarkan celah tipis yang memberi pandangan ke jalan tanpa membuka bayangan tubuhku. Aku menandai papan lantai yang berderit, mengingat langkah mana yang aman saat malam. Setiap sudut kuberi makna baru. Suamiku tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin dia menyadarinya, tapi memilih tidak menyebutkannya. Pagi berjalan seperti biasa. Aku tersenyum seperlunya. Aku menjawab singkat. Aku tidak bertanya. Kunci cadangan di mana? Tanyaku suatu pagi, nada datar. Laci, katanya. Aku mengangguk, meski sudah tahu. Aku mulai mencatat tanpa mencatat. Jam bangun. Jam berangkat. Arah tatapannya saat menjawab. Jeda sebelum menoleh. Aku tidak menuliskannya di kertas atau ponsel. Aku menaruhnya di tubuhku, seperti bekas tekanan yang tidak terlihat. Tubuhku lebih cepat mengingat daripada pikiranku. Anak kami menjadi pusat rutinitas aman. Aku mengatur waktuku agar selalu bersamanya di jam-jam rawan. Aku menjemput lebih cepat. Aku mengantar lebih lambat. Aku memastikan dia selalu berada di ruang yang sama denganku saat suamiku ada di rumah. Bukan karena aku curiga pada tindakannya,
tapi karena naluriku menuntut jarak yang terkontrol. Malam hari, aku tidur dengan posisi berbeda. Aku menghadap pintu. Aku menghafal bunyi napasnya, perubahan kecil saat dia terbangun. Aku menyimpan ponsel di bawah bantal, bukan untuk menelepon siapapun, tapi untuk memastikan aku bisa melihat layar menyala jika ada yang mencoba menghubungi. Pesan itu tidak datang lagi. Itu lebih buruk. Aku mulai menyusun hipotesis, pelan-pelan, seperti menyentuh luka lama. Pertama, yang paling jinak, kesalahpahaman. Kebetulan. Otakku bermain denganku. Aku buang hipotesis itu cepat. Terlalu banyak bukti kecil yang saling menguatkan. Kedua, kebohongan tunggal. Dia berbohong tentang sesuatu yang sederhana, dan kebohongan itu menuntut kebohongan lain. Aku hampir ingin ini benar. Kebohongan bisa dikonfrontasi, bisa dihancurkan. Hipotesis ketiga datang tanpa izin, ada lebih dari satu versi dirinya. Aku tidak langsung menolaknya. Aku membiarkannya duduk, menunggu reaksiku. Tabukadinjan. Bukan panik. Lebih seperti menerima cuaca yang tidak bisa diubah. Aku mengingat video itu. Dua sosok yang sama, bergerak di waktu yang sama. Rekayasa? Mungkin. Tapi untuk siapa? Untuk apa? Dan sejak kapan? Aku memeriksa lagi lemari besi saat rumah kosong. Flash disk itu sudah tidak ada. Aku berdiri lama di gudang, mendengarkan detak jantungku di ruang sempit yang berbau besi dan debu. Tidak ada tanda dibongkar. Tidak ada kekacauan. Benda itu hilang dengan rapi. Seolah aku memang tidak seharusnya memilikinya lama-lama. Aku tidak menyinggung apapun. Aku memilih bertahan tanpa konfrontasi. Setiap percakapan ku buat netral. Setiap reaksi ku tahan. Aku tidak ingin menjadi variabel yang tak terduga. Suamiku semakin tenang. Itu membuatku semakin waspada. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada kesalahan. Seperti seseorang yang tahu dia tidak perlu terburu-buru. Suatu sore, aku menemukan kamera kecil terpasang di sudut atas rak buku ruang tamu. Hitam. Seukuran ibu jari. Aku berdiri membeku, menghitung napas. Aku yakin itu tidak ada sebelumnya. Aku yakin aku akan ingat jika pernah membelinya. Aku tidak menyentuhnya. Aku berjalan ke kamar, duduk di ranjang, menunggu detak jantungku turun. Jika aku mencabutnya, seseorang akan tahu. Jika aku bertanya, seseorang akan mengukur reaksiku. Aku memilih jalan ketiga, bertindak seolah aku tidak melihat apapun. Malam itu, aku menyalakan televisi lebih lama dari biasanya. Aku duduk di posisi yang tidak tertangkap kamera. Aku berbicara pada anakku dengan suara pelan, memilih kata-kata netral. Aku menyadari betapa cepat aku belajar menyesuaikan diri. Hari berikutnya, aku menemukan kamera serupa di dekat pintu dapur. Lalu satu lagi di lorong. Semuanya kecil. Tersembunyi. Rapi. Ini bukan tindakan satu orang yang panik. Ini sistem. Aku mulai melihat pola di luar rumah. Motor yang sama parkir di ujung gang 2 hari berturut-turut. Orang yang sama membeli rokok di warung pada jam yang sama, tanpa merokok. Aku tidak menatap terlalu lama. Aku tidak ingin dikenali sebagai pengamat. Aku menguji batas kecil. Aku keluar rumah 5 menit lebih awal. Aku mematikan lampu ruang tamu lebih cepat. Aku mengubah rute ke sekolah. Tidak ada yang terjadi. Lalu, suatu sore, aku menerima pesan lagi. Tanpa nama. Tanpa waktu. Kami melihatmu. Aku tidak membalas. Aku mematikan ponsel. Aku duduk di lantai kamar mandi, menutup telinga, bukan untuk menghalau suara, tapi untuk menahan diriku sendiri agar tidak runtuh. Air Karamanides Pelen. Setiap tetes seperti hitungan mundur. Aku menyadari sesuatu yang mengubah arah ketakutanku. Jika ini hanya tentang suamiku, tidak akan serapi ini. Tidak akan seluas ini. Tidak akan setenang ini. Ini tentang jaringan. Tentang peran. Tentang sesuatu yang berjalan lama sebelum aku menyadarinya. Malam itu, saat aku berbaring di samping suamiku, aku tidak lagi mencari wajah yang kukenal. Aku mencari pola. Dan di antara napas yang teratur, di rumah yang kini terasa seperti ruang observasi, aku tahu satu hal dengan jelas. Bertahan sendiri tidak akan cukup.
Aku menyadari aku tidak bisa memilih sekutu. Sekutu yang memilihku. Pagi itu, sebuah kertas terlipat rapi terselip di bawah wiper mobil. Tidak ada nama. Tidak ada ancaman. Hanya alamat dan waktu. Tulisan tangan kecil, rapi, seperti ditulis oleh seseorang yang terbiasa tidak meninggalkan jejak. Aku berdiri lama di depan mobil, memindai sekitar. Gang masih sepi. Kamera-kamera kecil di rumah tidak bisa kulihat dari sini, tapi aku merasakannya. Aku melipat kertas itu, memasukkannya ke saku, lalu menyalakan mesin dengan tangan yang tenang yang dipaksakan. Alamat itu warung kopi kecil dekat terminal lama. Tempat yang selalu ramai, selalu bising, selalu aman bagi orang yang ingin menghilang di tengah orang lain. Aku tiba lebih awal. Duduk di sudut, membelakangi dinding. Aku memesan teh hangat. Aku tidak menyentuh ponsel. Dia datang tanpa memperkenalkan diri. Duduk di kursi seberang, meletakkan tas kecil di lantai, memesan kopi pahit. Wajahnya biasa. Terlalu biasa. Umur sulit ditebak. Pakaian netral. Jaraknya himit. Kamu tidak sendirian, katanya, mengulang kalimat yang pernah kuterima di layar. Aku tidak menjawab. Aku mengaduk teh yang tidak kuminum. Aku tidak bisa lama, lanjutnya. Dan aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Aku juga, kataku pelan. Kami berbicara seperti dua orang yang sepakat untuk tidak menyebut nama benda. Dia menyebut jalur, peran, waktu tumpang tindih. Aku menyebut rumah, kamera, dua bayangan. Tidak ada yang saling menyangkal. Itu membuat percakapan terasa nyata. Dia mendorong ponselnya ke arahku. Layarnya menyala sebentar, menampilkan potongan peta, titik-titik kecil, garis yang berpotongan. Lalu mati. Ini saja, katanya. Dari mana kamu tahu? Tanyaku. Dia menatapkan kirnia. Karena aku pernah berada di sisi yang salah. Aku menelan ludah. Di luar, klakson bersahutan. Bau kopi bercampur asap kendaraan. Dunia berjalan seperti biasa, dan itu membuat percakapan ini terasa lebih berbahaya. Kami menyepakati aturan tanpa mengucapkannya. Tidak ada pesan langsung. Tidak ada panggilan. Pertemuan hanya jika dia yang menentukan. Aku tidak bertanya lebih jauh. Dia tidak memberi lebih banyak. Saat dia berdiri, dia meninggalkan secari kertas kecil. Nomor seri, tanggal, jam, perhatikan jam, katanya. Bukan orangnya. Dia pergi. Aku menunggu 10 menit sebelum bangkit. Di jalan pulang, aku mengemudi pelan, mengubah rute 2 kali. Tidak ada yang mengikuti. Atau mungkin ada, tapi aku belum cukup terlatih untuk melihatnya. Hari-hari berikutnya, informasi datang seperti remah. Tidak konsisten. Terbatas. Tapi cukup untuk membentuk gambar yang mengganggu. Aku mulai melihat jadwal yang berulang, bukan hanya suamiku, tapi lingkungan. Jam yang sama, gerak yang sama, jeda yang sama. Seolah ada ritme yang harus dipatuhi. Sekutuku, aku mulai menyebutnya begitu di kepalaku, tidak pernah muncul 2 kali di tempat yang sama. Kadang hanya pesan pendek yang muncul lalu hilang. Kadang tanda kecil, kapur putih di dekat tong sampah, stiker pudar di tiang listrik. Aku belajar membaca tanpa menyentuh. Kepercayaan kami tumbuh bukan dari kedekatan, tapi dari batas. Dia tidak pernah bertanya tentang anakku. Aku tidak pernah menanyakan namanya. Kami bertukar potongan fakta, bukan cerita. Itu lebih aman. Suamiku tetap tenang. Terlalu tenang. Aku mulai melihat perbedaan kecil yang dulu terlewat. Jam tangan yang berbeda di hari tertentu. Rute berangkat yang berubah tanpa alasan. Tatapan yang menilai ruang, bukan orang. Dia tidak mencurigai aku. Atau dia terlalu yakin dengan sistem yang mengawasi. Suatu malam, sekutuku mengirimkan bukti yang hampir lengkap. Bukan video kali ini, tapi log waktu. Synchronicity. Perangkat yang menyala bersamaan di titik berbeda. Nama-nama disamarkan. Polanya jelas. Ini bukan tentang 2 orang yang sama. Ini tentang banyak orang yang memainkan peran yang sama. Aku menatap layar lama. Nafasku pendek. Aku merasa berada di ambang sesuatu yang besar dan dingin.
Jika aku melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Apa yang mereka inginkan, tulisku. Balasan datang lama. Terlalu lama. Stabilitas, akhirnya muncul. Kontrol tanpa keributan. Aku mematikan layar. Aku duduk di lantai, punggung menempel ke sofa, mendengarkan rumah bernapas. Kamera-kamera kecil tetap diam. Aku bertanya-tanya apakah sekutuku juga sedang diawasi, atau dia adalah bagian dari lapisan yang lebih dalam. Pertemuan terakhir dijadwalkan singkat. Tempat umum lagi. Kali ini halte bus yang hampir tak terpakai. Hujan turun tipis. Kami berdiri berjauhan, tidak saling menatap. Ada satu hal lagi, katanya pelan. Jika kamu melihat ini, jangan simpan. Dia menyerahkan amplop tipis. Aku tidak membukanya. Aku memasukkannya ke tas. Setelah ini, tanyaku. Dia menggeleng. Aku tidak akan muncul lagi. Kamu yakin? Tidak, katanya. Tapi itu yang paling aman untukmu. Bus luit, menganga pandangan. Saat pandanganku kembali, dia sudah tidak ada. Aku berdiri sendirian di bawah atap halte, memegang tas yang kini terasa lebih berat. Di rumah, aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya foto cetak buram, sudut gangku, pagi hari, dua sosok yang sama tertangkap dari dua arah berbeda. Di belakang foto, ada catatan singkat. Ini bukan akhir. Aku menatap foto itu sampai garis-garisnya kabur. Ponselku bergetar, lalu sunyi. Tidak ada pesan. Tidak ada nama. Sekutuku menghilang tepat saat bukti kunci berada di tanganku, meninggalkan aku dengan kebenaran yang menuntut keberanian terakhir. Aku memilih malam ketika hujan turun tipis dan kota menurunkan suaranya. Pada jam-jam seperti itu, kesalahan terdengar lebih keras. Aku mematikan sebagian lampu rumah, menyisakan cahaya yang cukup untuk melihat bayangan bergerak. Kamera-kamera kecil tetap di tempatnya. Aku membiarkannya. Jika panggung harus ada, biarlah mereka juga menonton. Aku mengatur waktu seperti mengatur napas. Anak kami sudah tidur di kamar yang paling jauh dari ruang tamu. Aku mengunci pintunya dari luar, bukan untuk mengurung, tapi untuk membeli detik. Aku memindahkan kursi, menyingkirkan karpet, menata ruang menjadi jalur yang kupahami. Aku tahu papan mana yang berbunyi, sudut mana yang menipu mata. Aku menyiapkan diriku untuk diam yang panjang. Suamiku pulang lebih lambat dari biasanya. Pintu terbuka tanpa suara. Dia berdiri sebentar di ambang, seolah mengukur perubahan yang tidak kasat mata. Aku duduk di sofa, punggung tegak, tangan di pangkuan. Televisi menyala tanpa suara. Wajah-wajah di layar bergerak seperti ikan dalam akuarium. Kamu belum tidur? Tanyanya. Belum, jawabku. Dia meletakkan tas. Menggantung jaket. Jaraknya efisien. Tidak ada tanya lanjutan. Aku memperhatikan jeda antara langkahnya, ritme yang kini terasa seperti sandi. Aku membiarkan waktu berjalan. Aku ingin dia merasa aman. Kami makan tanpa banyak kata. Sendok beradapelen. Hujan mengetuk jendela dengan sabar. Aku menahan dorongan untuk memecah keheningan. Diam adalah alatku malam ini. Setelah piring disingkirkan, dia berdiri, berjalan ke kamar mandi. Air menyala. Aku menghitung. 20, 30, 40. Air mati. Pintu terbuka. Dia kembali ke ruang tamu, duduk berhadapan denganku. Kamu berubah, katanya. Aku mengangkat bahu. Kita semua berubah. Tatapannya bertahan 1 detik lebih lama dari biasanya. Aku menatap balik. Tidak menantang. Tidak menghindar. Aku ingin dia melihat bahwa aku tidak lagi reaktif. Bahwa kendali bukan lagi miliknya. Aku berdiri, mematikan televisi. Ruangan menjadi lebih gelap. Aku berjalan ke jendela, menarik tirai sedikit. Cahaya lampu jalan masuk tipis. Bayangan kami memanjang di dinding, 2 siluet yang terpisah oleh jarak yang tepat. Ada yang ingin kamu tanyakan? Katanya. Tidak, kataku. Aku ingin kamu melihat. Aku berjalan ke rak buku. Aku berdiri tepat di bawah kamera kecil yang terpasang. Aku menatapnya sejenak, lalu kembali menatap suamiku. Aku tidak menunjuk. Aku tidak menyebut.
Aku menunggu. Dia mengikuti arah pandangku. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Sejak kapan? Tanyanya. Tidak lama, jawabku. Cukup lama untuk belajar. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak menyentuh mata. Belajar apa? Ritme, Kataku. Dan peran. Kami berdiri berhadapan, tanpa langkah mendekat. Hujan semakin pelan. Aku merasakan sesuatu bergeser, bukan emosi, tapi posisi. Aku tidak lagi berada di bawah. Aku mengeluarkan ponsel, tidak menyalakannya. Aku menaruhnya di meja, layar menghadap ke bawah. Aku ingin dia tahu aku punya sesuatu, tanpa menunjukkan apa. Kamu tidak perlu begini, katanya. Suaranya tetap rendah. Benar, kataku. Tapi kamu juga tidak perlu bersembunyi. Ada Jita. Panjang. Aku mendengar detak jam yang baterainya baru kuganti. Aku ingin detak itu mengisi ruang, memotong keheningan dengan konsistensi. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Kebenaran, Kataku. Versi yang tidak tumpang tindih. Dia tertawa kecil, lalu berhenti. Kebenaran itu mahal. Aku tahu, kataku. Aku sudah membayarnya. Aku mengambil amplop tipis dari tas. Aku tidak membukanya. Aku meletakkannya di meja, mendorong sedikit ke arahnya. Dia tidak menyentuhnya. Dia menatapku, lalu amplop, lalu kamera. Kamu tidak mengerti skala, katanya. Aku mengerti cukup, kataku. Ini bukan tentang kamu sendirian. Tatapan itu berubah. Bukan marah. Bukan takut. Sesuatu yang lebih dingin. Aku melihatnya mengukur ulang. Aku menyadari aku telah menyentuh lapisan yang benar. Kamu terlalu dekat, katanya. Tidak, kataku. Aku tepat di tepi. Aku melangkah mundur satu langkah, memberi ruang. Aku ingin dia bergerak dulu. Dia berdiri, berjalan ke dapur, menuang air. Tangannya tidak gemetar. Dia minum seteguk, meletakkan gelas. Dia kembali, berdiri di bawah kamera kedua. Kamu tahu kenapa semua ini tenang? Katanya. Aku menggeleng. Karena keributan menarik perhatian, katanya. Dan perhatian merusak stabilitas. Aku merasakan dingin di punggung. Kata itu lagi. Stabilitas. Aku memikirkan foto-foto buram, log waktu, pola yang berulang. Aku memikirkan anakku yang tidur di kamar, bernapas tanpa tahu. Siapa yang menonton? Tanyaku. Dia tersenyum lagi. Kamu. Aku menggeleng pelan. Tidak hanya aku. Jeda lagi. Panjang. Aku menunggu reaksi yang lebih besar. Tidak datang. Dia tahu aku tahu, tapi dia juga tahu aku belum punya pegangan terakhir. Aku memutuskan untuk memindahkan bidak. Aku berjalan ke gudang, membiarkan pintu terbuka. Aku berdiri di ambang, menghadap ke ruang tamu. Aku kehilangan sesuatu, kataku. Dia tidak bergerak. Banyak orang kehilangan banyak hal. Aku kehilangan sesuatu yang kamu simpan, kataku. Kali ini, napasnya berubah. Sangat kecil. Tapi aku melihatnya. Aku kembali ke ruang tamu, berdiri lebih dekat. Aku tidak menyentuhnya. Kamu tidak perlu menjawab, kataku. Aku hanya perlu memastikan. Dia menghela napas, lalu duduk. Jika kamu melangkah lebih jauh, katanya, kamu akan menarik lebih banyak mata. Biarkan, Kataku. Aku sudah terbiasa. Kami saling menatap. Aku merasakan kelelahan yang dalam, bukan di otot, tapi di keputusan. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk mematahkan kendali psikologis ini. Aku harus berhenti bermain aman. Aku harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Aku mengambil ponsel. Aku menyalakannya. Layar menyala. Aku membuka satu file, bukan video, bukan foto. Daftar waktu. Synchronicity. Aku memutarnya ke arahnya, hanya sedetik. Cukup. Jika ini keluar, kataku, stabilitasmu retak. Dia berdiri cepat. Kamu tidak akan. Aku akan, kataku. Tapi bukan sekarang. Aku mematikan layar. Aku menyimpan ponsel di saku. Aku merasakan kamera-kamera mengamati, mata-mata kecil yang tak berkedip.
Aku merasakan kendali bergeser sepenuhnya. Ini permainan berbahaya, katanya. Permanamu, kataku. Aturannya berubah. Hujan berhenti. Sunyi menutup rumah. Dari kamar anak, terdengar gumaman kecil dalam tidur. Aku memejamkan mata sesaat, menguatkan diri. Ada satu hal lagi, kataku. Aku tahu ini bukan individu. Ini jaringan. Dia tidak menyangkal. Itu pengakuan tanpa kata. Aku berjalan ke pintu depan. Tanggangku digagang. Aku berhenti. Aku menoleh. Aku akan menyerahkan satu bukti, kataku. Sebagai umpan. Dia menatapku, mata menyempit. Kepada siapa? Yang paling berisik, kataku. Supaya yang lain bergerak. Aku membuka pintu. Udara malam masuk, dingin dan bersih. Aku berdiri di ambang, menyadari harga yang akan kubayar. Satu bukti pamungkas menuntut pengorbanan segera, dan setelah itu, tak ada jalan kembali. Sirene datang seperti napas yang ditahan terlalu lama lalu dilepaskan sekaligus. Tidak keras pada awalnya, hanya garis suara yang menyusup ke celah hujan sisa, memantul di dinding rumah, lalu menebal. Aku berdiri di ambang pintu, tangan masih digagang, merasakan getar halus pada logam. Udara dingin mengisi paru-paruku. Aku tidak bergerak. Di dalam, rumah menahan napas. Aku melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada kejaran. Hanya langkah-langkah yang terukur dari luar menuju ke dalam wilayah yang selama ini kukira milikku. Kamera-kamera kecil tetap di tempatnya, mata-mata yang kini tak lagi netral. Aku berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa yang sama, punggung tegak, tangan di pangkuan. Aku memilih terlihat. Suamiku berdiri di sisi ruangan, wajahnya datar. Tidak ada kepanikan. Tidak ada bantahan. Tatapannya mengikuti suara di luar, bukan seperti orang yang takut, melainkan seperti orang yang menghitung. Ketukan di pintu. Tegas. 3 kali. Aku berdiri, melangkah lebih dulu. Aku ingin menjadi orang pertama yang membuka. Gagang pintu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku memutarnya, membuka setengah. 2 sosok berseragam berdiri di teras, hujan tipis masih menggantung di bahu mereka. Aku tidak menyebut nama. Mereka juga tidak. Selamat malam, kata salah satu dari mereka. Suaranya rendah. Aku mengangguk, menyingkir memberi jalan. Mereka masuk, menatap sekeliling dengan mata yang sudah melihat terlalu banyak ruang seperti ini. Mereka tidak langsung berbicara. Mereka mengamati. Aku menyadari betapa pentingnya diam di momen seperti ini. Yang terjadi selanjutnya bukan pengakuan. Bukan penjelasan. Hanya rangkaian tindakan yang tak bisa ditarik kembali. Satu petugas berdiri di bawah kamera kecil di rak buku. Dia mengangkat tangan, menunjuk tanpa kata. Petugas lain mencatat. Aku melihat bahu suamiku mengencang sedikit. Hanya sedikit. Cukup. Aku berjalan ke meja, membuka tas, mengeluarkan satu flash disk lain. Yang terakhir. Aku meletakkannya di atas meja, tidak mendorong, tidak menarik. Aku membiarkan benda itu bicara untuk dirinya sendiri. Ini, kataku, tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Salah satu dari mereka mengambilnya, memasukkannya ke kantong khusus. Aku merasakan getaran kecil di tenggorokan, bukan tangis, lebih seperti pelepasan tekanan. Anak kami menangis di kamar. Suara itu memotong udara seperti pisau. Aku menoleh cepat. Aku ke anakku, kataku. Petugas itu mengangguk. Aku berjalan menyusuri lorong yang terasa lebih panjang dari biasanya. Aku membuka pintu kamar, mengangkat anakku, memeluknya. Tubuh kecil itu hangat, nyata. Aku mengusap rambutnya, membisikkan kalimat yang sama berulang-ulang, sampai napasnya kembali teratur. Aku menutup pintu, mengunci dari dalam, lalu membuka lagi, kebiasaan lama yang tak lagi relevan. Ketika aku kembali ke ruang tamu, rumah sudah berubah status. Bukan lagi panggung. Bukan lagi jebakan. Lebih seperti persimpangan. Suamiku duduk di kursi, tangan di lutut. Tidak di borgol. Belum. Aku berdiri di jarak aman, memperhatikan garis wajah yang dulu ku hafal. Tidak ada kemarahan di sana.
Yang ada hanya kelelahan yang tak pernah kubagi. Ada yang ingin kamu katakan? Tanyaku. Dia menatap lantai. Kamu sudah memutuskan. Aku mengangguk. Aku memilih. Pilihan itu terasa berat, tapi tidak goyah. Petugas-petugas bergerak cepat, membuka lemari, memeriksa sudut-sudut. Kamera-kamera dilepas satu persatu, mata-mata kecil yang kini mati. Aku memperhatikan setiap klik, setiap kabel yang terlepas. Ada kepuasan yang tidak kuakui, bercampur dengan duka yang tidak kupahami sepenuhnya. Salah satu petugas mendekat. Kami perlu kamu ikut sebentar. Aku mengangguk. Aku mengambil jaket. Aku menoleh ke rumah, ke sofa, ke meja, ke jendela. Aku ingin mengingatnya seperti ini, sunyi, jujur, tanpa sandiwara. Di luar, hujan berhenti. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah. Aku duduk di kursi belakang kendaraan, memandangi dunia bergerak tanpa irama yang kukenal. Tidak ada pertanyaan panjang. Tidak ada narasi yang diminta. Mereka punya data. Aku punya kelelahan. Waktu melarut. Di ruangan lain, dengan dinding yang bersih dan kursi yang tidak nyaman, aku duduk berhadapan dengan seseorang yang tidak memperkenalkan diri. Dia membuka berkas, membacanya tanpa suara. Aku memperhatikan tangannya. Tenang, terlady. Kamu tahu risikonya? Katanya akhirnya. Aku tahu, jawabku. Kamu juga tahu ini tidak berhenti di sini. Aku mengangguk. Aku tidak mencari akhir. Aku mencari jeda. Dia menatapku lama, lalu menutup berkas. Keadilan bukan selalu penutup, katanya. Aku tidak butuh penutup, kataku. Aku butuh ruang bernapas. Aku keluar ketika langit mulai memucat. Pagi datang dengan cara yang tidak merayakan apapun. Aku berdiri di trotoar, menghirup udara yang terasa baru dan asing. Ponselku bergetar, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tanpa waktu, tanpa nama. Kami bergerak. Aku mematikan layar. Ketika aku kembali ke rumah, rumah itu tidak lagi sama. Kabel-kabel terurai, bekas sepatu di lantai, kursi bergeser. Aku berjalan pelan, memungut benda-benda kecil yang tertinggal, mainan anak, kertas catatan, peniti. Aku membuka jendela, membiarkan cahaya masuk. Debu menari, lalu jatuh. Suamiku tidak ada. Keheningan yang ditinggalkan terasa berbeda. Tidak mengancam, tapi berat. Aku duduk di lantai ruang tamu, punggung ke dinding, memejamkan mata. Ada kelegaan yang tidak utuh. Ada duka yang tidak meminta izin. Aku memikirkan jaringan, jalur, peran. Aku memikirkan betapa mudahnya stabilitas menjadi alasan untuk menghapus manusia. Aku memikirkan diriku yang hampir percaya bahwa cinta cukup untuk menutup celah. Anak kami berlari dari kamar, memelukku. Aku memeluknya balik. Napas kami menyatu, sinkron. Aku memilih menyimpan momen itu tanpa kamera. Di sore hari, aku menerima satu berkas lagi. Bukan bukti, bukan ancaman. Undangan untuk bersaksi, untuk melanjutkan. Untuk membuka lebih banyak pintu. Aku menaruhnya di meja, menatapnya lama. Aku tahu konsekuensinya. Malam datang. Aku mematikan lampu satu persatu. Aku berdiri di depan pintu, menatap kunci di tanganku. Aku bisa meninggalkan rumah ini. Aku bisa tinggal dan membangun ulang. Aku bisa berbicara, atau diam. Setiap pilihan membuka jalan yang berbeda, dan tidak ada yang bebas dari bayangan. Aku mematikan lampu terakhir. Dalam gelap, aku berdiri, merasakan detak jantung yang akhirnya melambat. Pilihan akhir menunggu, bukan tentang apa yang terjadi pada mereka, tapi tentang hidup apa yang akan kupilih setelah trauma ini selesai bernapas. Sunyi datang pelan, tanpa peringatan. Bukan sunyi yang menekan, bukan pula yang mengancam. Sunyi yang duduk di sampingku, menunggu aku siap mengakuinya. Pagi pertama setelah semuanya berhenti, aku bangun sebelum anakku. Cahaya masuk lembut melalui jendela yang lama tertutup. Debu menari pelan, tidak tergesa. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu jantungku menemukan ritmenya sendiri. Tidak ada sirene. Tidak ada pesan tanpa waktu. Hanya napas, masuk dan keluar, seperti seharusnya.
Rumah masih menyimpan bekas. Lubang kecil di dinding tempat kamera pernah bertengger. Goresan di lantai dari kursi yang digeser tergesa. Aku tidak langsung memperbaikinya. Aku membiarkannya terlihat, seperti bekas luka yang belum ingin ditutup. Ada bagian dari diriku yang perlu melihat bukti bahwa semua itu pernah terjadi, dan bahwa aku masih di sini. Aku membuat sarapan sederhana. Telur, nasi hangat, susu untuk anakku. Tanganku lebih tenang sekarang, meski sesekali masih gemetar ketika panci berbunyi terlalu keras. Aku belajar membiarkan reaksi itu lewat tanpa menegurnya. Tubuhku bekerja keras, tugasku adalah mendengarkan. Anakku keluar dari kamar, rambut acak-acakan, mata masih berat. Dia menatap meja, lalu menatapku. "Ayah kemana?" tanyanya. Aku berjongkok, menatap wajah kecil itu. Aku memilih kata dengan hati-hati. "Ayah sedang menyelesaikan urusan yang penting." "Lama?" "Tidak tahu," kataku jujur. Dia mengangguk, menerima jawaban itu dengan cara yang membuat dadaku sesak. Anak-anak tahu kapan tidak perlu mendorong. Hari-hari berikutnya bergerak lambat, tapi tidak macet. Aku mengantar anak ke sekolah dengan rute yang sama, tidak lagi berbelok untuk menguji bayangan. Aku menyapa tetangga tanpa mencari makna ganda. Aku membuka jendela lebih lama, membiarkan suara luar masuk tanpa mengukur ancaman. Kepercayaan tidak kembali sekaligus. Ia datang seperti cahaya sore, panjang, miring, mudah terhalang. Aku belajar menaruh batas. Aku tidak membuka pintu untuk siapapun tanpa alasan. Aku tidak menjawab nomor tak dikenal. Aku menyimpan ponsel di meja, bukan di bawah bantal. Pilihan-pilihan kecil itu memberiku rasa kendali yang tidak berisik. Beberapa orang datang membawa pertanyaan. Wajah resmi, nada terlatih. Aku menjawab seperlunya. Ada berkas yang harus kutandatangani, tanggal yang harus kuingat. Keadilan bekerja dengan langkah-langkah yang tidak puitis. Aku tidak mencarinya untuk menghapus masa lalu. Aku mencarinya agar masa depan tidak mengulang pola yang sama. Suatu sore, aku membereskan gudang. Aku menemukan kotak lama berisi foto-foto, ulang tahun sederhana, piknik singkat, tawa yang dulu terasa cukup. Aku duduk di lantai, menatapnya satu persatu. Aku tidak membenci wajah-wajah itu. Aku juga tidak merindukannya seperti dulu. Aku membiarkan perasaan berdampingan tanpa memaksa mereka berdamai. Malam-malam masih panjang. Kadang aku terbangun karena mimpi tanpa gambar, hanya sensasi jatuh. Aku duduk, minum air, menunggu jantungku tenang. Aku tidak lagi memeriksa setiap sudut rumah. Aku memeriksa diriku, apakah aku aman sekarang? Jawabannya tidak selalu ya, tapi cukup sering untuk membuatku bertahan. Aku mulai mengubah rumah pelan-pelan. Bukan renovasi besar. Hal-hal kecil, mengganti tirai dengan warna lebih terang. Memindahkan sofa ke dekat jendela. Menaruh tanaman di sudut yang dulu gelap. Setiap perubahan adalah pernyataan sunyi, ruang ini milikku kembali. Anakku menggambar di lantai, mencoret-coret dengan krayon. Aku duduk di sampingnya, ikut menggambar garis yang tidak berarti. Dia tertawa ketika warnanya keluar jalur. Aku tertawa bersamanya. Suara itu terasa seperti hadiah. "Rumah kita baru," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Kenapa?" "Lebih terang," katanya. Aku mengangguk. Lebih terang, dan itu cukup. Suatu hari, sebuah surat datang. Bukan undangan, bukan ancaman. Pemberitahuan singkat tentang proses yang berlanjut, tentang kemungkinan yang masih terbuka. Aku membaca sekali, lalu menyimpannya di laci. Aku tidak harus memutuskan sekarang. Aku belajar memberi waktu pada diriku sendiri. Aku juga belajar berkata tidak. Tidak pada rasa ingin tahu yang melukai. Tidak pada dorongan untuk menjelaskan segalanya. Tidak pada orang-orang yang ingin cerita lengkap. Aku menyadari bahwa menjaga diri juga berarti menjaga cerita agar tidak diambil alih oleh orang lain. Ada malam ketika aku duduk di ruang tamu dengan lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk. Sunyi itu kembali duduk di sampingku. Aku tidak menyingkirkannya. Aku membiarkannya menjadi teman, bukan penjaga. Aku berpikir tentang identitas, tentang betapa mudahnya ia tergerus oleh peran orang lain.
Aku bukan lagi saksi yang terjebak. Aku bukan korban yang menunggu. Aku seseorang yang memilih, meski pilihannya sering tidak nyaman. Aku menulis catatan kecil untuk diriku sendiri, bukan sebagai bukti, tapi sebagai pengingat. Tentang batas. Tentang tanda-tanda yang dulu kuabaikan. Tentang hak untuk berhenti sebelum runtuh. Aku menyimpannya di tempat yang mudah kulihat. Pagi lain datang. Aku membuka pintu, menghirup udara. Jalanan basah sisa hujan malam. Tidak ada yang menunggu di sudut. Tidak ada mata yang terasa. Aku melangkah keluar, mengunci pintu, lalu berhenti sejenak. Aku menoleh ke rumah, memeriksa sekali, bukan 2 kali. Aku memilih untuk percaya pada kebiasaan baru. Di dalam, anakku memanggil namaku. Aku menjawab. Swaraka stable. Aku kembali masuk, menutup pintu, dan rumah menyambut tanpa perlawanan. Sunyi yang tersisa bukan ancaman. Ia adalah pilihan, ruang kosong yang kupilih untuk diisi dengan napas, dengan langkah kecil, dengan hidup yang tidak lagi harus menjelaskan dirinya kepada siapapun.